Iya, musola juga. Nanti kalau mau iftar, musola kita siapin ada. Nah, itu penting. Benar, di lantai 5 kita punya musola, lantai 3 punya musola. Bahkan di basement kita ada masjid. Jadi bisa sholat Jumat atau setiap hari Jumat. Berarti religious friendly, Pak. Benar. Saya bikin istilah sendiri. Iya, business friendly, kemudian family friendly, religious friendly juga itu. Bisa jadiin apa moto di sana. Benar. Halo viewers, jumpa lagi di Ngaco, Ngobrol ala Indoposko. Portal ini merupakan program dari channel Indoposko yang merupakan satu kesatuan dengan media online kita, indoposko.id, juga koran Indoposko. Hari ini kita akan membahas tentang dunia yang berhubungan dengan puasa. Kita tahu bahwa bulan Ramadan sebentar lagi, tentu viewers semua sudah menyiapkan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan untuk menyambut bulan suci ini. Nah, namun demikian, seperti kita ketahui bahwa bulan puasa ini berbeda dengan bulan puasa sebelum-sebelumnya, karena dengan pemerintahan baru, suasana baru, kondisi politik yang baru juga, tentu ini akan mempengaruhi pergerakan manusia, pergerakan ekonomi, dan sebagainya. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama tamu kita, PR Manager dan Marketing Communication. Betul. Hotel Aston Kartika Grogol, Bang Fadil. Halo Bang Fadil. Halo, sehat Bapak. Makasih Pak, sudah hadir di sini ya. Viewers, kita ketahui bahwa di kondisi politik yang seperti saat ini ternyata mempengaruhi semua pihak. Semua terpengaruh, ASN, swasta, pedagang besar sampai pedagang kecil, semua terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran kali ini. Namun demikian, apakah itu menjadi batu sandungan bagi Hotel Aston Kartika, ataukah itu justru menjadi pemicu semangat bagi mereka untuk terus berkreasi, menemukan inovasi-inovasi, bisnis must go on. Begitu Mas Fadil ya? Benar sekali Bapak. Mas Fadil, kita ngobrol santai aja. Boleh, silakan. Jadi gini Mas Fadil, kita tahu kan ada kebijakan efisiensi, ya, efisiensi anggaran. Prabowo melarang kegiatan-kegiatan yang tidak urgent di luar kantor. Misalnya dulu kan sering meeting di hotel. Acara-acara pertemuan dengan orang, MOU di hotel. Iya. Nah, dengan larangan seperti itu, Hotel Aston gimana, Mas? Ngaruh nggak, Mas? Baik, kalau gitu, Pak. Ya, pertama-tama terima kasih buat Indopos sudah mengundang kami di Ngaco ya, Ngobrol ala Indoposko. Nah, melanjuti pertanyaan tadi nih, Pak. Iya. Memang kita tahu bahwa situasi saat ini ya cukup challenging. Karena memang ini lagi ada sebuah kebijakan di mana banyak sekali pihak, khususnya government, diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Betul. Nah, benar juga, memang salah satu sumber pendapatan hotel itu adalah banyak dari government sector, seperti itu. Yeah. Nah, namun ya kami dari manajemen ya, berdasarkan arahan juga dari pimpinan, dari Pak GM, bahwa bagaimana kita bisa dapat alternatif lain nih. Ya, kita selalu berpikir bagaimana solusinya ya, menghadapi situasi yang challenge saat ini. Nah, tentulah dengan banyak program-program yang saat ini kami maksimalkan, dengan cara misalkan meningkatkan corporate account, terus kemudian event-event sosial lainnya, seperti misalnya entah itu birthday, arisan, wedding, bahkan yang dalam waktu dekat ini nanti akan ada program-program iftar nih, pas kan, mau Ramadan, seperti itu. Ya, oke Mas. Jadi, seperti apa Mas support dari pimpinan ini? Maksudnya gini, coba kalian harus tetap semangat, atau apa inovasi support apa yang diberikan pimpinan oleh Aston ini supaya bahwa hambatan ini bukan untuk merendahkan mental kita, tapi justru membuat semangat kita makin tinggi itu. Iya, benar. Pasti dengan setiap kali kita setiap hari itu diberikan arahan terus bimbingan, jadi coaching baik itu personal maupun dengan tim, jadi sehingga tuh terus memberikan semangat bahwa show must go on, semuanya pasti akan bisa dilewatin gitu. Nah, oleh karena itu makanya kami dan teman-teman juga semangat nih untuk semua activity, untuk semua promosi-promosi yang akan datang kami maksimalkan. Jadi artinya
dengan meskipun ada efisiensi, ada tren yang berkurang ya, tren kegiatan pemerintahan berkurang, bukan jadi masalah. Nah, masalahnya adalah program apa nih yang akan dijadikan unggulan oleh Aston, terutama ini mendekati Ramadan ini. Oke. Nah, program apa yang membuat Aston akan optimis bahwa bisnis tetap aman? Oke, ya betul sekali. Nah, memang Ramadan ya. Jadi kalau bicara tentang Ramadan ini kan sebuah momen yang dimana tuh identik sekali dengan kita bertemu bersama keluarga, rekan-rekan untuk buka puasa misalnya. Terus kemudian juga untuk berkumpul, menjadi sebuah momen lah buat silaturahmi. Nah, oleh karena itu salah satu arahan dari pimpinan kami juga bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan momen Ramadan ini dengan berbagai campaign yang ada, baik secara kita punya produk, ya kalau hotel produknya kalau nggak kamar, ya F&B. Nah, jadi dua produk ini tuh dimaksimalkan selama bulan Ramadan. Nah, seperti yang nanti akan kita ceritakan nih, Pak, tentang produk promo dan juga kamar kita. Oh, bisa diceritakan aja, Mas. Promo kamar, kita kamar dulu deh. Boleh. Apa program promo kamar apa yang sedang diandalkan oleh Aston menjelang Ramadan ini? Oke, baik teman-teman Indoposko Ngaco. Nah, memang dalam Ramadan ini tuh nanti kita akan ada dua tipe promo ya, Pak. Jadi promo untuk kamar, bundling dengan iftar, atau promo iftarnya aja. Oh iya, ada dua pilihan. Benar. Jadi nanti buat teman-teman Indoposko tuh ada pilihan. Oh, saya mau menginap nih. Jadi ada pilihan nih. Contoh, kita punya paket pertama ya tentang kamar, yaitu dari harga 1.288.000. Itu sudah ada promo, yaitu sudah termasuk sahur. Karena sarapannya akan digantikan dengan sahur. Iya, benar. Kemudian juga bisa ada nanti iftar untuk 2 orang. Terus juga sudah termasuk kamar 2 orang. Sama menginapnya. Jadi ini akan lebih hemat. Karena kalau misalnya kita beli satuan kamar sama paket kamar sama iftarnya terpisah itu sekitar 1,5 sampai 1,7 lah lebih kurang di range itu. Tapi kalau misalnya dengan paket lebih hemat nih, nggak nyampe 1,3, 1,288 aja nih teman-teman. Itu hemat itu, guys. nah, terus selain kamar dan paket itu tadi ya. Iya. Nah, untuk ini nih Mas, untuk orang yang non menginap, jadi orang luar nih. Nah, kan kepengen juga nih bikin acara ya. Iya. Misalnya mungkin komunitas, kelompok-kelompok komunitas, teman-teman kantor atau keluarga besar yang ingin buka bersama di hotel. Betul. Nah, di Hotel Aston, apa kesiapannya untuk menyambut momen-momen seperti itu? Nah, memang yang menjadi istimewa tahun ini adalah kalau beberapa tahun sebelumnya iftar kami itu adanya di restoran. Tapi kalau ini kita bikin 2 tempat. Jadi di weekday, Senin sampai Jumat itu kami akan buka di ballroom. Kapasitasnya lebih besar, bisa sampai 200 orang. Terus kemudian juga kalau misalkan di weekend, Sabtu dan Minggu itu kita buka di restoran. Gitu. Jadi kalau di restoran kita terletak di lantai 23, bisa lihat pemandangan city nih. Gitu. Nah, plusnya kalau di ballroom memang ya lebih besar. Jadi kalau mau yang bareng-bareng sama rombongan juga bisa. Nanti kalaupun mau ada yang private booking, juga itu nanti bisa. Untuk harga sendiri, paket iftar kita itu start from Rp275.000 net ya per pax. Ya. Jadi kalau mau ada rombongan nih, misalkan dari teman-teman Ngaco Indopos, nah itu juga ada promo nih. Beli 5 gratis 1, jadi dapat 6. Kita pesan 100 pack ya? Oh, tenang. Noted ya. Kita tiap tahun kan pasti ada acara bukber. Iya, benar. Nah, apa yang diandalkan apa Mas dengan promo itu Mas? Menunya apa misalnya? Apa yang menjadi andalan sehingga kita tertarik nih untuk memang yang menjadi istimewa tuh Aston Grogol ini selalu mengangkat tema makanan yang variatif ya setiap tahunnya. Nah, di tahun ini memang karena iftar pasti akan sedikit ada sentuhan Nusantara, Arabian atau Timur Tengahnya tetap ada. Seperti misalkan nasi kebuli, terus kemudian juga ada ya biryani dan lain-lain. Tapi tetap kita utamakan juga nih menu Nusantara. Karena tidak semua orang kan maksudnya bisa comfortable dengan makanan yang di luar dari daily base-nya gitu ya, sehari-hari. Comfort food Nusantara juga ada, seperti misalkan tahun lalu tuh kita sempat ada kayak seblak, ada soto, ada sop, ada rawon, pokoknya menunya banyak sekali. Dan setiap harinya akan berbeda nih. Ada rotasi menu selama 6 hari, jadi setiap cycle 6 hari itu menunya akan berbeda terus. Sehingga ini nanti yang akan kami pastikan teman-teman Ngaco dan Indoposko, kalau misalkan datang buat iftar sama kita, itu dijamin pada hari ini menunya datang beda. Nanti lusa datang beda lagi. Nggak bosan ya? Datang lagi beda, jadi nggak akan bosan. Seperti itu. Jadi intinya kalian yang lidahnya lidah kampung sama lidah bule bisa semua masuk ya
semua variasi menu ada ya. Benar, Bapak. Dan chefnya gimana Mas? Siapa yang masak itu? Oh, di sini kita punya executive chef. Nah, kebetulan memang beliau itu juga lama ya, belasan tahun di luar negeri. Nah, tapi dia sekarang sudah di Indonesia, dedicated di Aston Kartika Grogol. Jadi memang kalau untuk taste Nusantaranya beliau dapat, Asianya dapat, sampai Westernnya juga dapat. Oh, jadi intinya dia udah paham lah ya selera lidahnya orang Indonesia ya. Tentu, jelas. Karena lidah orang Indonesia dengan lidah orang bule belum tentu sama. Garamnya mereka dengan garamnya beda takarannya. Nah, untuk memeriahkan teman, kan kadang kita makan kalau selain suasana ya, mungkin apa yang membuat orang yang menyewa tempat di situ tuh nyaman? Mungkin ada live show kayak atau live musik atau apa gitu. Baik. Nah, memang selain tadi rotasi menunya setiap hari berbeda ya, kita juga ada mempunyai nanti door prize. Jadi setiap hari itu akan ada kayak door prize di mana nanti teman-teman yang buka puasa di Aston Kartika Grogol itu bisa mendapatkan gimmick-gimmick lah dari kita, hadiah-hadiahnya setiap hari gitu. Nah, hadiahnya macam-macam ya, ada souvenir, bahkan juga sampai untuk voucher menginap itu juga ada nanti. Iya. Ada mobil nggak hadiahnya? Tenang, itu kita siapkan di period selanjutnya mungkin. Iya. Oh, jadi gitu programnya? Benar. Nah, untuk ini Bapak, iftar ini kan kita akan mulai nanti dari tanggal 3 Maret ya buat teman-teman. Oke, 3 Maret ya. Starting 3 Maret sampai dengan 28 Maret. Gitu. Jadi memang tidak sebulan full, lebih kurang sekitar 3 minggu plus. Karena kita tahu nih kalau misalkan di awal ya 3 hari pertama puasa, 3 hari terakhir puasa itu pasti biasanya kan bareng keluarga. Betul. Nah, jadi kita ambil di tengah-tengahnya nih. Itu yang program paket tadi ya? Benar. Yang paket kamar sama iftar itu ya? Oh, 3 sampai 28 Maret. Oh. Mas, untuk evaluasi dari tahun kemarin, kan ada setiap tahun kan pasti ada program seperti sama ya. Cuma apa yang menjadi lebih baik dibanding tahun kemarin dengan tahun ini di program-program menyambut Ramadan ini, Mas? Ya melihat demand-nya ya, permintaan dari tahun lalu, Mas, bahwa iftar kita ini cukup banyak. Nah, salah satu yang kita bikin lebih meriah adalah di mana tahun lalu itu memang hanya benar-benar pure di restoran saja, tapi sekarang kita bikin lebih bervariasi, Pak. Jadi ada 2 tempat nih, di ballroom dan di resto. Seperti itu. Nah, kemudian secara hiburannya, hadiah-hadiahnya kita bikin lebih banyak. Seperti itu. Jadi kalau yang lain-lain sih lebih kurang tetap sama, intimate-nya tetap ada. Nah, peningkatan fasilitas yang kita utamakan. Kebetulan ballroom ini kita buka karena kita lagi baru melakukan refresh karpet. Jadi kalau di tahun sebelumnya tuh karpetnya berwarna merah, sekarang kita refresh menjadi lebih bagus, lebih Aston banget, menjadi warna biru. Sehingga teman-teman Ngaco dan Indoposko yang buka puasa di Aston Grogol ini bisa experience ballroom kita yang karpetnya baru nih, fresh gitu. Tahun kemarin juga buka ballroom nggak untuk iftar ini? Kebetulan tahun lalu di restoran. Oh, nggak, ballroom nggak ya? Benar, tahun ini kita buka di ballroom supaya semuanya bisa experience nih ballroom nuansa fresh dan barunya di Aston Grogol. Nah, mantap kan? Ayo ke Aston Grogol. Pak, jadi sebaik-baiknya produk, sekeren-kerennya produk, kalau orang nggak tahu kan, ya Pak, seperti kurang maksimal kan hasilnya kan. Nah, apa yang dilakukan Aston ini untuk memastikan bahwa publik tahu, mungkin menggandeng siapa atau bagaimana untuk memastikan bahwa program-program ini sampai ke publik? Benar. Nah, memang kami lakukan adalah pasti dengan teman-teman media nih. Salah satunya kita sowan. Benar, ke Indopos. Ini setiap Indopos kita salah satu rekanan ya. Setiap ada program saling dibantu lah seperti itu. Aston emang keren, nggak pernah mengecewakan. Siap. Nah, selain dengan kerjasama dengan teman-teman media, juga kita sekarang kan era digital ya. Kami kerjasama juga dengan teman-teman influencer, content creator, untuk kita undang, review makanan kita, dan mereka expose-nya melalui sosial media masing-masing. Seperti itu. Ya, karena media sosial sekarang kan senjata utama. Besar hampir tidak ada orang yang nggak punya media sosial. Ya, betul. Impact-nya sangat besar sekali, dan memang ternyata it works. Banyak inquiry atau business call yang masuk dari sosial media ke Aston Grogol. Nah, kemudian
juga tadi ya sudah dengan media relations, dengan KOL, content creator atau influencer, kita juga pasti ya ada kita misalnya flyering nih ke perumahan atau ke perkantoran seperti itu. Jadi meskipun digitalnya kita main, offline-nya juga tetap jalan. Gitu. Jadi dari semua program-program itu, seberapa besar optimisme manajemen Aston Kartika Grogol itu dengan menghadapi, kalau saya bilang itu adalah menghadapi sebuah peluang ya, peluang Ramadan ini. Seberapa besar optimismenya menghadapi Ramadan dengan program-program yang sudah disiapkan ini? Kita bisa bilang 90% cukup percaya diri. Mantap ya. Gitu. Karena memang kita udah prepare ini dari jauh hari, programnya sudah oke, konsepnya sudah matang, campaign-nya sudah jalan, jadi kita sangat confident lah. Artinya, apakah dengan program-program ini juga tetap program untuk memasarkan kamar itu juga artinya dua-duanya paralel? Benar, Pak. Targetnya berapa, Mas, nanti dua-duanya nih? Untuk target yang non-kamar dengan kamar itu? Wah, itu saya belum bisa mention angka di sini ya. Okay. Itu rahasia dapur. Intinya adalah optimis lah ya. Tentu. Ya. Mas, acara-acara begitu itu biasanya dari Aston sendiri untuk mempersiapkannya itu, apakah murni ini semua dari manajemen karyawan atau ada pihak lain yang ikut bantu supaya hasilnya lebih maksimal gitu? Ini pure dari manajemen, Pak. Oke. Ya, dan satu lagi nih, ada hal yang baru akan diluncurkan oleh Aston Grogol, yaitu yang namanya loyalty atau reward program. Apa tuh, Mas? Nah, jadi ini di mana setiap nanti para bookers, khususnya sementara dari corporate account ya, PIC dari corporate account tuh nanti bisa mendapatkan poin setiap dari booking kamar yang mereka lakukan. Nah, maksudnya gimana? Bisa dijelaskan? Boleh. Jadi contoh nih, misalkan Bapak dari Indoposko. Oh, saya mau booking 100 kamar di Aston Grogol. Nah, itu berarti nanti akan mendapatkan 100 poin. Nah, di mana 100 poin itu nanti bisa dilihat nih ada tabelnya buat bisa di-redeem dengan hadiah apa saja sih. Seperti itu. Oh, saya booking akumulasi selama 1 tahun, misalnya ada 500 poin. Nah, 500 poin itu nanti kita bisa lihat tabel hadiahnya apa nih. Seperti itu. Jadi seperti program membership atau ya poin reward pada umumnya lah. Tapi ini kita apply di hotel. Oh ya, menarik ya. Jadi itu viewers dengan berbagai program yang sangat menarik. Jadi untuk apa lagi? Ayo segera cepat ke Aston. Banyak fasilitas. Memang kita kebetulan saya dengan keluarga ya. Kalau pergi keluar kota, ke mana pasti yang kita tuju adalah hostel Aston. Karena apa? Saya tidak tahu ya, Mas ya, kenapa kok ada rasa yang khas gitu loh di Aston itu. Yeah. Ada perasaan yang khas ketika kita masuk tenang. Ya, hati kita tenang, anteng gitu. Itu gimana sih ceritanya kok bisa begitu gitu loh Aston itu? Iya, karena memang salah satu core-nya Aston ini punya value hospitality-nya yang sangat tinggi. Jadi keramahan, kehangatan terhadap tamu itu sangat diutamakan. Salah satu prinsip dari kami punya GM ya, beliau namanya Pak Aulia, bagaimana kita punya tamu itu datang happy, senyum, dan pulang juga happy, senyum. Itu yang selalu ditegaskan kepada kami sebagai tim, dan itu kita apply setiap hari. Setiap hari berarti tetap keramahan hospitality itu nomor 1 ya? Iya, betul sekali. Nah, mungkin update terakhir nih buat Bapak dan juga teman-teman ngaco dari Indoposko, bahwa ada satu fasilitas terakhir juga nih yang terbaru, kita punya playroom. Jadi nanti buat anak-anak, family kalau mau bawa during weekend tuh bisa. Jadi anak-anak orang tuanya mungkin santai di samping kolam renang, anak-anaknya main di playroom. Semacam playground begitu? Benar, tapi ini di indoor. Oh, indoor. Aman ya? Lebih aman, tenang. Pakai AC, nggak panas. Anak-anak nggak bakal rewel. Jadi orang tua nggak usah mikirin anak. Benar. Karena kalau nggak ada playroom, anak-anak gangguin aja kita ya. Iya. Dan fitness kita juga cukup besar. Fitness center kita, setiap tamu bisa gunakan akses fitness kita dengan yang cukup besar, cukup luas. Dan yang terakhir terbaru kita punya semi outdoor area. Jadi di lantai 3 semi outdoor ada kanopinya, bisa dipakai untuk barbecue, buat kegiatan lain-lain pokoknya. Fasilitas lain udah fasilitas iya, musola juga. Nanti kalau mau iftar musola kita siapin ada. Itu penting. Benar, di lantai 5 kita punya musola, lantai 3 punya musola, bahkan di basement kita ada masjid. Jadi bisa sholat Jumat atau setiap hari Jumat. Berarti religious friendly, berarti. Benar. Saya bikin istilah sendiri. Iya. Business friendly, kemudian family friendly, religious friendly juga itu. Bisa jadiin apa moto di sana? Benar. Kita tampung ya. Oke. Baik. Itu viewers
bincang kita dengan Mas Fadil. Mas, ada yang mau disampaikan lagi, Mas Fadil? Dari kami cukup, Bapak. Terima kasih. Demikian viewers semua. Semoga tercerahkan ya, semoga mendapat wawasan baru tentang bagaimana kesiapan dari Hotel Aston Kartika Grogol menyambut Ramadan ini dengan berbagai program-program yang menarik, dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang bagus, dan yang pasti adalah memanjakan para pengunjung yang ada di situ. Oke, sekian sampai di sini ngobrol-ngobrol kita di Ngobrol ala Indoposko. Semoga ini menjadi wawasan baru, menjadi informasi baru, dan menjadi semangat baru bagi kita semua, mengutip dari semangat dari Hotel Aston Kartika Grogol bahwa tantangan yang ada adalah peluang bagi orang yang bersemangat dan kreatif. Sampai di sini, bye-bye. Sampai jumpa di program selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fadil. Baik, Bapak. Terima kasih.